Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel Ruang Belajar Fisika Itu Mudah bersama saya Mulyono, guru fisika SMA Negeri 77 Jakarta. Sebelumnya saya mulai dengan kata-kata motivasi. Sesuai dengan pembahasan kita listrik dinamis. Dinamis itu artinya kan perubahan. Jadi ada kalimat agar kita ada kemajuan maka kita harus mau berubah. Sesuai dengan kata dinamis, perubahan, move on. Baik, kita masuk ke dalam materi listrik dinamis bagian ketiga. Ya, dimulai dengan hukum 1 Kirchhoff. Kita lihat di situ ada rangkaian listrik dua lampu yang disusun seri, lampu 1 L1, kemudian lampu 2 L2, dan ujung-ujungnya dihubungkan dengan baterai. Kita klik. Apa yang terjadi kita perhatikan rangkaiannya. Ya. Begitu saklar ditutup, maka kedua lampu akan menyala. Artinya di dalam rangkaian ini terdapat arus yang mengalir. Masing-masing ampermeter 1 ini mengukur kuat arus pada L1, kemudian ampermeter 2 ini mengukur arus pada L2. Berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2? Pada rangkaian yang tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik di mana-mana sama besar. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Kita lihat di sini ada lampu 1 dan lampu 2 disusun secara paralel karena ada titik percabangan. Ampermeter yang ini mengukur arus pada L2, ampermeter yang ini mengukur arus pada L1, dan ampermeter yang ini mengukur arus total rangkaian. Kita lihat, begitu saklar ditutup, kemudian arus mengalir dari kutub positif baterai ke sana melalui ampermeter yang ini, kemudian menuju ke cabang akan terbagi menjadi dua. Ada yang melewati lampu L1 dan ada yang melewati lampu L2. Nah, masing-masing arus yang melalui L1 akan terukur di ampermeter 1 dan yang melewati lampu 2 akan terukur pada ampermeter yang kedua. Apakah ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama? Kalau kita lihat jarum ampermeter ini menunjukkan angka yang sama dengan ampermeter yang kedua, tetapi ampermeter yang ini berbeda. Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini yang dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Atau hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita lihat di sini animasinya. Ini dengan gambaran elektron, karena elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Totalnya ada 1, 2, 3 elektron. Begitu masuk ke percabangan akan terbagi menjadi 2. Ada 2 elektron yang melewati L1 dan 1 elektron yang melewati L2. Kita lihat 3 terbagi menjadi 2. Seperti itu gambarannya.
Sehingga I total sama dengan I1 ditambah I2. Kita lihat contoh soal. Pada rangkaian di bawah, tentukan nilai I1, I2, I3. Kita lihat rangkaiannya. Di sini ada I totalnya 40 ampere menuju titik cabang P. Kemudian terbagi yang melewati atas 10 ampere, yang melewati bawah 25 ampere, yang melewati tengah I1. Kemudian ini menuju titik Q, I1 dengan 10 ampere. Kemudian keluar dari titik Q adalah I2. Kemudian menuju titik cabang S, yaitu I2 dan 25 ampere. Kemudian keluar dari titik cabang menjadi I3. Berapakah masing-masing I1, I2, dan I3? Kita lihat. Pada titik cabang P, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, I yang masuk titik cabang P sama dengan I yang keluar dari titik cabang P. Yang masuk I 40 ampere, yang keluar 10 ampere ditambah I1 ditambah 25. Sehingga diperolehlah I1 sama dengan 5 ampere. Kemudian berikutnya di titik cabang Q, yang menuju titik cabang Q ada 10 ampere dan I1, sehingga 10 ampere ditambah I1 sama dengan I yang keluar. I yang keluar I2. Di 10 ampere ditambah I1 sama dengan I2. 10 ampere ditambah I1-nya tadi sudah diperoleh dari sini 5 ampere sama dengan I2. Jadi I2-nya sama dengan 15 ampere. Kemudian pada titik cabang S, I yang masuk adalah I2 dengan 25 ampere dan I yang keluar I3, sehingga berlaku persamaan I2 ditambah 25 ampere sama dengan I3. I2-nya sudah diperoleh dari sebelumnya 15 ampere ditambah 25 ampere sama dengan I3, sehingga I3-nya sama dengan 40 ampere. Lanjut, berikutnya hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini biasanya digunakan untuk rangkaian yang tertutup, baik 1 loop maupun 2 loop. Kalau kita lihat rangkaian yang ini ada 2 loop, loop yang atas dan loop yang bawah. Kalau rangkaian yang di sebelahnya ini hanya 1 loop. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan jumlah perubahan potensial pada rangkaian tertutup sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Kalau diuraikan, sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini dikenal dengan hukum 2 Kirchhoff. Dan ingat, VAB itu sama dengan minus VBA. Jadi dibalik, beda potensial antara A dengan B sama dengan minus beda potensial antara B dengan A. Atau VAB ditambah VBA sama dengan 0. Pada perumusan hukum 2 Kirchhoff mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ingat-ingat, yang A, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop. Setelah arah loop ditentukan terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan arah loop bebas, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Ketentuan yang B, jika arah loop menemukan kutub negatif tegangan, maka sumber tegangan bernilai negatif. Dan sebaliknya, bernilai positif jika arah loop menemukan kutub positif tegangan. Nah, kita lihat gambarnya. Jika kita berjalan menuju kutub negatif sumber tegangan, maka V-nya bernilai negatif. Tetapi jika kita berjalan menemui kutub positif tegangan, maka V-nya bernilai positif. Langsung ke contoh soal. Ini ada sebuah rangkaian
yang terdiri dari dua loop. Di sini ada sumber tegangan baterai E1 8 volt, kemudian E2 18 volt, kemudian ada hambatan R1. R1-nya diketahui 4 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm. Pertanyaannya, tentukan I1, I2, dan I3. I1-nya di sini, I2-nya di sini, dan I3-nya yang di sini. Kita pilih di sini untuk loop yang sebelah kiri, loop 1, kita memilih putarannya searah jarum jam ke sana. Kemudian loop yang di sebelah kanan dipilih putaran loopnya berlawanan putaran jarum jam. Tidak harus seperti ini. Saya ulang lagi, bebas dalam menentukan arah loop, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Hukum 1 Kirchhoff. Kita kembali ke titik cabang. Di sini ada titik cabang. Ada I yang menuju titik cabang, I1 dengan I2, maka I3-nya meninggalkan titik cabang. Jadi tidak mungkin semuanya menuju titik cabang. Jadi harus ada yang menuju titik cabang, ada juga yang meninggalkan titik cabang. Sehingga diperoleh persamaan I3 yang meninggalkan titik cabang sama dengan I1 ditambah I2 yang menuju titik cabang. Pada loop 1, loop yang kiri, sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Kita lihat GGL-nya. Nah, kita berjalan ke sana. 8 sama dengan I1 kali 4 ditambah I3-nya kali 6. 8 sama dengan I1 kali 4 ditambah, jangan lupa I3-nya kita ganti dengan I1 ditambah I2 dikalikan dengan 6, sehingga diperolehlah 8 sama dengan 10I. 10I ini 4I ditambah 6I. Kalau ini dikalikan 6I ditambah 4I sehingga 10I ditambah 6 kali I2 6I. Kita peroleh persamaan 2. Kemudian untuk loop yang kedua, kita lihat loop yang kedua ini sana. Kita pilih putaran loopnya. Berlaku persamaan E2 sama dengan I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. E2-nya 18 volt sama dengan I2 kali R2. R2-nya 2 ohm. Ditambah, jangan lupa I3-nya kita ganti lagi dengan I2 tambah I1 dikalikan R3-nya 6, sehingga diperoleh 18 sama dengan 2I2 ditambah 6 kali I1 6I1 ditambah 6 kali I2 6I2. Terus berikutnya, dengan cara eliminasi dari persamaan 2 dengan 3 di matematika, saya kan kalian sudah paham untuk menyelesaikan dua persamaan dengan dua variabel. Dengan cara eliminasi akan diperolehlah I1-nya sama dengan minus 1, kemudian I2-nya 3 ampere, I3-nya 2 ampere. Nah, lalu bagaimana jika mendapatkan tanda I1-nya yang negatif? Berarti I1 atau arah I1 berlawanan dengan arah yang telah ditentukan. Kita kembali ke rangkaian tadi. Nah, kalau tadi kita menentukan I1-nya kanan, ternyata dalam penghitungan I1-nya bertanda negatif, maka arah I1 yang sesungguhnya adalah kebalikannya ke kiri. Kemudian berikutnya lanjut tentang energi listrik. Karena gerakan muatan-muatan bebas yang menumbuk partikel yang tetap dalam menghantar,
maka terjadi perpindahan energi kinetik menjadi energi kalor sehingga penghantar menjadi panas. Nah, ini ada sebuah penghantar AB memiliki hambatan R, arusnya I. Rumus energi listrik W sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau kalau R-nya kita ganti V bagi I, akan diperoleh persamaan W sama dengan V kali I kali T, atau sama dengan kalau kalau I-nya diganti V bagi R, diperoleh V kuadrat bagi R dikali T. Dengan W jumlah kalor dalam joule, I kuat arus yang mengalir dalam ampere, R tahanan kawat penghantar, T waktu detik, V-nya beda potensial antara titik A dan B dalam volt. Ingat, kadang menghitung energi listrik ada yang menggunakan satuan kalori, ada juga yang menggunakan satuan joule. Nah, kalau dikonversi, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Berikutnya tentang daya, power, kekuatan. Pengertian daya itu banyaknya usaha listrik atau energi listrik yang dapat dihasilkan tiap detik. Daya sama dengan usaha bagi waktu, atau P sama dengan dW dt, atau sama dengan V kali I. Nah, satuannya usaha itu dalam joule, waktu itu dalam detik. Jadi satuan daya bisa joule per detik, atau volt ampere, atau sama dengan watt. Keterangan, P-nya daya listrik dalam watt, W-nya energi listrik dalam joule, V-nya tegangan listrik dalam volt, I-nya kuat arus listrik dalam ampere, R-nya hambatan listrik dalam ohm. Contoh soal. Kita lihat. Dalam waktu 5 menit, sebuah lampu pijar menggunakan energi sebesar 9000 joule. Hitunglah daya listrik lampu pijar tersebut. Diketahui T-nya 5 menit. Jangan lupa 5 menit ubah ke dalam skon, 300 skon. 5 kali 60 sama dengan 300 skon. Kemudian W-nya energinya 9000 joule. Ditanyakan daya P. Berapakah dayanya? Dengan menggunakan persamaan P sama dengan W bagi T sama dengan 9000 dibagi 300 sama dengan 30 watt. Jadi daya listrik lampu pijar tersebut adalah sebesar 30 watt. Kemudian ini ada soal, silakan untuk latihan kalian di rumah. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan melalui WA atau email saya. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga bisa kalian mengerti dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.